dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara, kali ini kita akan bongkar-bongkar virus dalam tanda petik ya, racun yang harus diwaspadai dari organisasi yang menaungi keturunan imigran Yaman yang disebut dengan Robitoh Alawiyah. Ini kita harus waspadai karena virus itu sekarang sedang bertebaran, ditebarkan oleh para oknum-oknum Habib Ba'alawi dengan cara mendoktrin ya. Namun sebelum itu kita akan sampaikan sambil nunggu teman-teman kumpul ini, kalau ada yang berkenan ngumpul ya di channel kita. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, sehat lahir dan batin. Dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya diberikan usia umur yang panjang, yang penuh barokah, dan selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, dan untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi ya. Yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, klaim sepihak mereka, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, bahkan mengaku cucu Nabi, semuanya adalah kebohongan publik. Kebohongan publik yang sengaja diciptakan, dikondisikan untuk supaya warga muslim pribumi khususnya kaum Nahdiyin mengagungkan mereka, memuliakan, taklid buta, bahkan ada yang mengkultuskan. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan jaminan, kehidupan yang baik di Nusantara dari para warga pribumi. Nah, pada masa kolonial Belanda, mereka nyata-nyata berasal dari Yaman. Kalau saya meminjam istilahnya Gus Nuril, negara yang miskin ya, negara pengemis, bukannya mereka itu gudangnya wali, tapi gudangnya pengemis, gudangnya penipu nasab ya di Yaman sana. Karena banyak kelompok Yahudi Askenasi yang hidupnya susah supaya hidupnya enak, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi tidak semua orang Yaman percaya, sehingga kehidupan dari Ba'alawi ini tetap susah, walaupun sudah ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka dalam tanda petik menjual diri di pasar buruh, di pasar budak, kemudian dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda, dalam tanda petik ya, dibawa ke Nusantara untuk menjadi antek-antek Belanda, membantu Belanda dalam menjajah Indonesia. Nah, kemudian di Indonesia dia dicitrakan, dikuatkan oleh dukungan Belanda agar mengaku sebagai keturunan Rasulullah, supaya para pejuang yang keturunan Wali Songo dari umat muslim ini ya bisa dilemahkan. Maka ada yang namanya Utsman bin Yahya membuat doktrin fatwa bahwa haram melawan Belanda, mengatakan Belanda pemerintahan yang sah. Nah, untuk memperkuat posisinya di Indonesia, kemudian orang-orang Ba'alawi ini membuat organisasi yang namanya Robitoh Alawiyah. Nah, Robitoh Alawiyah ini ngakunya nyatat keluarga Alawiyin, padahal ternyata dia mencatat keluarga dari keturunan Yahudi berdasarkan tes DNA, haplogrupnya G. Nah, ini kemudian kita bilang adalah virus kedustaan, kebohongan. Jadi Ba'alawi itu punya ciri khas yang dinaungi oleh Robitoh Alawiyah itu, kalau ada sesuatu itu adalah menguntungkan mereka, maka akan mereka bela, akan mereka aku, dan akan mereka halalkan. Ya, jadi bagi Ba'alawi itu yang haram bisa dihalalkan kalau itu menguntungkan mereka, dan yang halal itu bisa diharamkan kalau itu menguntungkan mereka. Contohnya yang tadi saya sebut, contoh kasusnya adalah Utsman bin Yahya. Perjuangan melawan Belanda yang dilakukan oleh para keturunan Wali Songo waktu pemerintahan kolonial itu adalah halal, bahkan dianjurkan karena membela milik sendiri, membela bangsa, mempertahankan milik sendiri. Ya,
tapi oleh Utsman bin Yahya diharamkan. Nah itu ya. Nah itu gaya-gaya mereka. Ada sejumlah kasus di Nusantara yang dilakukan oleh keturunan Ba'alawi, karena itu merugikan Robito Alawiyah, oleh Robito Alawiyah tidak diakui. Oleh Robito Alawiyah tidak mau diterima sebagai kelompok mereka. Contoh saja, ada yang terjadi sebuah tragedi di Banyuwangi, ya waktu itu beberapa tahun lalu ya, tahun berapa itu? Ada namanya Habib Hinduan, itu menghabisi nyawa jamaahnya. Jadi Habib Hinduan ini, Habib Ali Hinduan itu adalah seorang oknum Habib, pemimpin majelis sholawat, ya, pemimpin majelis taklim, majelis ilmu. Karena punya hutang kepada jamaahnya itu seorang pribumi, nah dia malu kali ya, akhirnya menghabisi nyawa jamaahnya. Itu satu keluarga, ya suami istri dan anaknya. Nah itu tidak diakui oleh Robito Alawiyah bahwa dia adalah Ba'alawi, padahal dia adalah Ba'alawi. Nah, ada sejumlah kasus yang terjadi di Nusantara ini yang sangat fenomenal. Misalnya adalah yang namanya Dipo Nusantara Aidit. DN Aidit itu nyata-nyata seorang Ba'alawi, ya. DN Aidit itu seorang Ba'alawi, tetapi karena dianggap tidak menguntungkan Robito Alawiyah, maka oleh Robito Alawiyah itu tidak diakui, dan dia menyangkal bahwa DN Aidit ini adalah bagian dari Ba'alawi, padahal nyata-nyata Aidit itu adalah marga dari Ba'alawi. Nah, kemudian karena Aidit ini terlibat pada kasus pemberontakan PKI ya di Indonesia, mereka nggak mau mengakui ya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadinegara berikut ini. Coba kita simak ya, tentang penjelasan bagaimana Ba'alawi yang ada di Robito Alawiyah ini liciknya luar biasa dia. Jadi kalau segala sesuatu tidak menguntungkan dia, dia haramkan. Walaupun pada awalnya itu dihalalkan, bahkan diwajibkan. Tapi kalau sudah dalam perkembangannya itu tidak menguntungkan Ba'alawi, langsung diharamkan. Jadi begitu, jadi mereka itu paling pinter berdusta, bohong, memutarbalikkan fakta. Yang tadinya dihalalkan, bisa diharamkan, kalau itu tidak menguntungkan. Ada lagi contoh misalnya tes DNA. Tes DNA itu kan awalnya oleh imam besarnya itu, yang imam besar dari kandang kebu itu, baunya bau kebu katanya. Sorry Bib, ricik. Itu kan juga begitu, dia sudah mewajibkan tes DNA bagi kelompok keturunan Wali Songo yang mengaku keturunan Rasulullah. Nah, dan itu dilaksanakan oleh keturunan Wali Songo. Wali Songo keturunannya benar-benar tes DNA, dan hasilnya terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Nah sekarang setelah Ba'alawi tahu kalau mereka tes DNA hasilnya tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, kalau Ba'alawi itu tes DNA ternyata hasilnya itu haplogrupnya G, nah sekarang mengharamkan, rame-rame itu. Sudah mulai mempropaganda masyarakat, di dalam ceramah-ceramahnya selalu ngomong haram tes DNA, lalu didoktrinkan kepada muhibinnya, kepada pembelanya, kepada buzzer-buzzernya. Jadi yang jelas-jelas yang viral, yang sudah mengharam-haramkan ya Hanif Alatos, ada Bahar Semit, dan itu diamini oleh Habib-Habib lainnya. Kemudian diikuti oleh muhibin seperti Idrus Ramli, Lutfi Basori, kemudian Wafi, dan lain-lain itu. Nah, seperti itulah gaya mereka. Jadi sekali lagi mereka itu Ba'alawi, liciknya minta ampun, dustanya luar biasa, bohongnya hebat, pinter ngarang cerita. Bahkan ya dia mengaku menyimpan darah Rasulullah, menyimpan rambut Rasulullah. Ya, itulah kedustaan mereka. Dan yang paling aneh ya, mereka bisa mengeluarkan hadis dari mimpi. Gara-gara ketemu Rasulullah ngarang-ngarang cerita lalu membuat hadis palsu. Nah, itu gayanya mereka itu. Jadi hati-hati. Oke, jadi ini contoh masalah DNA Aidit itu sudah dikupas habis oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hadinegara berikut ini untuk menolak lupa ya. Ini jejak digitalnya sudah jelas. Habib
Ahmad Al-Aidid. Ini ada surat keterangan dari Rabithah Alawiyah. Alawiyin Ba'alawi. Saya bacakan tentang gembong PKI yang bernama DN Aidid. Aidid itu suatu kampung yang ada di sebelah barat dayanya Karin. Kalau nggak ahlinya ngibul itu jangan Ba'alawi lah. Ibaratnya begitu. Oh, itu bukan nama aslinya, itu adalah Dipa Nusantara Aidid. Nama aslinya ada Ja'far. Nah kalau DN itu bukan di Nusantara ya, DN itu Ja'far Nuh. DN Nuh, N-nya itu Nuh, Ja'far Nuh. Nah, mulai bulat lagi ini. Jadi ini kan ngarang. Ini tak kasih contoh ngarangnya mereka itu seperti ini. Jadi Ba'alawi itu jago ngarang, jago ngibul, ahlinya ngibul, ahlinya bohong, ahlinya dusta. Kebohongan yang direproduksi itu semata-mata supaya dipercaya sebagai orang hebat, sebagai keturunan Rasulullah, sebagai cucu Nabi, sebagai alim, sebagai ulama. Tapi kalau kita itu mau berpikir logis dan cerdas, mengkritisi, banyak sekali pernyataan-pernyataan Ba'alawi hanya kurofat, tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta. Ya, kita lanjut ya. Bongkar racun ya di Ba'alawi. Ini apa? Semua pasti kenal ini. Ini foto Habib Ahmad Al-Aidid. Aidid itu suatu kampung yang ada di sebelah barat dayanya Karin. Kegubernuran Hadramaut, Yaman Selatan. Ini ada surat keterangan dari Rabithah Alawiyah membatalkan, tidak mengakui bahwa Habib Ahmad Al-Aidid ini adalah dzurriyyah Nabi Alawiyin Ba'alawi. Saya bacakan surat pernyataan Jakarta Kamis 21 September 2017. Bersama surat ini, DPP Rabithah Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin menyatakan bahwa DPP Rabithah Alawiyah maupun Maktab Daimi tidak pernah mengeluarkan kisah tentang gembong PKI yang bernama DN Aidid, Dipa Nusantara Aidid, dan menyatakan pula bahwa kisah tersebut tidak benar dan bahwa Aidid tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidid. Nah, ya jadi mereka itu paling gampang sekali kalau ada hal yang menguntungkan sekali lagi diaku-aku, diklaim. Tapi kalau sekiranya itu merugikan, dia langsung membuat sebuah pernyataan. Tidak ada hubungannya sama Ba'alawi, padahal ada. Ya, jadi itulah mereka ciri khasnya. Dan hanya kemiripan nama semata. Sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam fitnah. Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah, Ketua Umum Habib Zain Umar Smith, Sekretaris Umum Muhsin Al-Attos. Siapa yang mengeluarkan ini? Ini namanya pembohongan, nggak mau mengakui bolone dewi. Tahun 65 sampai tahun 90 mulai muncul lagi Al-Aidid. Siapa Al-Aidid itu? Ini namanya bangunan yang dibangun atas dasar ketidakjujuran. Akan rapuh dan mudah runtuh. Karena apa? Tidak jujur. Itu. Lalu dikarang lagi. Oh, itu bukan Al-Aidid dari Hadramaut. Ada karangan-karangan baru lagi. Ngarang cerita. Ya. Kalau nggak ahlinya ngibul itu jangan Ba'alawi lah. Jadi begini ya. Kalau karangan itu walaupun kurofat, ya, tapi kalau itu menguntungkan Ba'alawi, wah itu sudah direproduksi kitab, ditulis itu sudah di kitab. Nanti para habib-habib itu diwajibkan untuk mempropagandakan ke masyarakat Muslim di Nusantara, didoktrinkan itu. Nah, tapi kalau ada cerita nyata, walaupun nyata, kalau itu merugikan Ba'alawi, nah dia nggak mau terima, Nah, seperti tadi kisahnya Aidid itu. Ya, Aidid itu nggak mau terima Ba'alawi, itu kan kelicikan mereka, ya. Begitu.
Oh, itu bukan nama aslinya, itu adalah Ja'far. Ayahnya itu namanya Nuh. Lah, waktu ada seorang saudagar ya dari Hadramaut, dari marga Al-Aidid datang ke Palembang. Itu menikahi seorang perempuan janda ya yang sudah membawa anak yang namanya Nuh itu. Lalu Nuh itu mengisbatkan dirinya kepada marga Al-Aidid, Nuh Al-Aidid. Lalu setelah Nuh itu menikah ya dengan seorang yang bernama ada yang mengatakan Aminah gitu. Terus akhirnya memiliki anak yang bernama Ja'far. Nah, ketika Nuh dan ibunya meninggal dunia, Ja'far ini akhirnya diasuh oleh bibinya di Jakarta. Karena yatim piatu, katanya ini kan ngarang. Ini tak kasih contoh ngarangnya mereka itu seperti ini. Nah, Ja'far inilah yang akhirnya merubah namanya menjadi Dipa Nusantara. Dipa Nusantara. Dipa Nusantara. Tetap menggunakan nama mbah tirinya Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Nama aslinya ada Ja'far. Nah kalau DN itu bukan di Nusantara ya, DN itu Ja'far Nuh. DN Nuh, N-nya itu Nuh, Ja'far Nuh. Nah, mulai bulat lagi ini. Jadi ejaan lama kan, Ja'far itu kan DJ kan, Jarum kan DJ kan. Rokok Jarum itu kan DJ, Jarum. Jadi DN itu Ja'far Nuh Aidit. Nah, ini namanya ingin lari dari kenyataan. Al-Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Asal-usul kehadirannya itu setelah tahun 1880-an. Saya melacaknya, nyucuk pertama kali ya jelas ke Aceh, lalu sampai ke Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat hijrah sampai ke Bangka Belitung itu. Ya, saya lacak sudah. Ada kitabnya, ada referensinya. Marga Al-Aidid itu. Lalu Ahmad Al-Aidid itu bergabung ya dengan partai terlarang. Saat usia sangat muda, Habib Ahmad Aidid, DN Aidid, ya masuk ya ingin membebaskan diri ya dengan janji-janji ya. Nanti orang-orang miskin ini akan dibagi-bagi bersama. Tanah-tanah itu sebenarnya milik para konglomerat itu kita rampas, kiai-kiai feodal itu priai-priai itu kita rampas, ini bagi-bagi bersama. Kalau nggak gitu nanti sosialis nggak berjalan di Indonesia. Nah, arti memiliki pemahaman Marxisme, Karl Marx, ya. Itu Aidid. Di usia yang masih sangat muda itu. Beliau meninggalnya usia 42 tahun. Punya anak 5. Habib Ahmad Aidid, Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia. Habib Ahmad Al-Aidid. Anaknya ada 5. Yang 3 ini berada di luar negeri semua. Dan yang 2 ini ada di Indonesia. Tinggal 1 yang di Indonesia sekarang, Ilham Aidid. Ilham sama Irfan itu anak kembar. Istrinya Habib Aidid itu ya Sutanti, dokter Susanti. Ya orang pribumi, orang-orang kita ini sendiri. Ilham Aidid dan Irfan Aidid. Seorang arsitek, ya, muhandis atau arsitektur Ilham Aidid itu. Ya, termasuk ya lumayan lah karirnya cukup mentereng ya di Indonesia. Ilham Aidid. Mau diingkari seperti apa? Oh yang ngomong itu Ilham Aidid sendiri. Ilham Aidid masih hidup. Kok mengeluarkan surat keputusan pernyataan seperti ini? Ini namanya kebohongan. Dan nanti ya, jadi terbukti ya, surat yang sudah dikeluarkan oleh Pak Alawi melalui Robito Alawiyah itu yang menjelaskan bahwa DN Aidid bukan klan mereka, golongan mereka, itu adalah dusta. Fakta sejarah nggak bisa diungkap, fakta sejarah nggak bisa dinafikan. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Nur Ihya barusan itu gamblang, ada bukti-buktinya. Dan bahkan anak Aidid sendiri ngaku, ya, Ilham, Irfan Aidid, ada 2 orang itu, kembar, katanya Kiai Haji Nur Ihya tadi, udah ngaku bahwa memang Aidid itu adalah Habib, ya, Pak Alawi.
walaupun tidak diakui oleh Robito Alawiyah, ya. Ya itu memang kelicikan mereka, Pak Alawi yang ada di Robito Alawiyah ini. Makanya ya ini kita jadikan pelajaran lah ya, kita jadikan sebagai catatan sejarah ya. Dia akan ditutup lagi dengan hubungan yang lain. Jika makamnya Musa Al-Munawwar ditemukan seandainya, makamnya Habib Ahmad Al-Aidi ditemukan, maka sejarah akan dirubah 50 tahun yang akan datang. Dan akan dikholi setiap tahunnya. Wah, dulu itu korban Orde Baru. Dibalik faktanya. Lalu, ini dianggap sebagai pahlawan. Karena makamnya tidak ditemukan, ya, dieksekusi pada tengah malam di Boyolali, ya, Solo, Boyolali, yang Musa Al-Munawwar dibakar langsung. Ya, makanya saya ada cerita ketika saya itu meneliti sebuah makam yang diduga palsu ya, yang ada di kaki Gunung Kumitir di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember itu saya ketemu juru kuncinya. Juru kuncinya bilang, ini makam asli. Aslinya dari mana? Saya bilang, asli ini dulu Habib Ali Abdullah ini adalah korban dari G30 SPKI tahun 65, lari ke sini mati di sini. Pret gitu loh. Bagaimana? Jauh banget ceritanya dengan fakta sejarah. Tapi yang namanya juru kunci itu kan pro dari mereka. Itu salah satu contoh kebohongan-kebohongan dari oknum Pahlawi ya. Coba kita lanjut nih. Ya. Di depan SDN yang ada di Ponorogo sana itu, jadi nggak ada makamnya. Mau berbohong apalagi nggak bisa. Ini era keterbukaan. Wong pada pinter ini, nggak bisa dihapus. Kecuali orang yang seneng ngapusi, akan tetap ngapusi, menipu dan menipu, menutup kebohongan satu dengan kebohongan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Itu namanya dajjalun kadzabun. Qoribun min salafin, ya 27 lah. Macam, bisa organisasi, bisa perorangan, bisa negara, bisa kiai, bisa ustadz, bisa habib, bisa saya. Nah, saya juga kemungkinan bisa terindikasi ya virus dajjalun kadzabun itu. Ya saya mengaku sendiri jika saya berbicara tanpa data. Saya jadi virus dajjalun yang dikembangkan oleh Robito Alawiyah ya itu harus kita waspadai. Istilahnya keren ya dari Kiai Haji Nurhiya ini. Virus dajjalun. Paling takut karena ini nanti yang mendengarkan saya ini orang-orang terdidik, orang-orang ya cerdas semua. Orang-orang yang sudah tercerahkan semua. Terus saya ngomong, saya nakku dewe, oh saya di alam barzah dikaploki malaikat. Di akhirat saya nggak dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Untuk apa saya hidup nggak ada 120 tahun lah, nggak diisi kerso lagi. Terus saya gunakan untuk membuat mafsadah, meninggalkan generasi saya yang tidak salihah ya. Untuk apa hidup ini? Meninggalkan generasi yang lemah secara akidah, syariah, ya, dan secara ilmu, ya, secara kemanfaatan, ya, kemaslahatan. Yang ada hanya kemafsadahan. Nah ini yang harus saya hindari. Nah ini selanjutnya saya akan membaca tulisan panjenengan. Pak Samiaji, pergerakan komunis sekarang dengan menunggangi agama dan nasab darurat. Saya kemarin waktu ketemu dengan seorang sesepuh, ya kiai dari Jawa Tengah, keliling saya selama beberapa hari ini. Itu minta supaya kaum Nahdliyin itu disadarkan. Karena selama ini kaum Nahdliyin, orang-orang NU itu tidak sadar atau belum sadar. Begini loh, sejak awal Partai Komunis Indonesia ada, berdiri, itu siapa penggeraknya? Mulai dari Musa Munawwar, ya, sampai
pada tahun 60-an. Ahmad Al-Aidid. Tahun 48, 201 nyawa melayang. Pak Kiai Ditakeran, Magetan. Santri-santri dan bahkan pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Bangkai dimasukkan ke dalam sumur Soco. Sampai sekarang kalau nggak percaya, lihat saja. Sekarang itu nggak perlu ke sana, buka di YouTube. Sumur Soco Magetan, berapa santri, kiai, ya, termasuk priayi yang dibuat mati oleh kaum PKI tahun 48. Lalu tahun 65-an. Coba 65 Ansor Banser, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, diundang pengajian oleh Gerwani yang memakai jilbab ala Fatayat NU, Muslimat NU. Datang diracun. Makanannya sudah disiapkan, minumannya sudah disiapkan, mengandung racun, dibubui racun yang ganas. Dimakan oleh mereka, para Ansor Nahdlatul Ulama itu, ya, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Kelenger ada yang sudah mati katanya, ada yang setengah mati. Lalu dalam kondisi setengah mati itu dibuacoi, diceluriti, dikapai, dipateni, dimasukkan ke dalam sumur. Sampai sekarang, lihat. Kalau nggak sempat ke sana, lihatlah melalui YouTube. Monumen keganasan PKI di Celuring, Banyuwangi. Tunggu, siapa korbannya? NU. Termasuk diantaranya adalah kasus Dukun Santet Banyuwangi, Lumajang, Jember, sampai Madura, sampai kemana-mana ini. Ya, tahun 98, Ninja. Siapa korbannya? Dia kiai, guru ngaji. Kok masih belum sadar itu bagaimana? Wahai kaum Nahdliyin, wahai santri-santri NU, pondok-pondok pesantren, wahai kiai-kiai pengasuh pondok pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, wahai guru-guru, ustadz-ustadz yang ngajar di lembaga ma'arif NU, bagaimana? Anda kan nggak sadar sejarah? Jas merah, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita keturunan Nabi, ya Nabi Adam, tapi nasabah Alawi ini di negara mereka, di Yaman pun tertolak, dan mereka bukan keturunan Rasulullah. Di Yaman itu sudah ditolak. Di Indonesia ini aja yang mereka itu hidup mulia. Karena apa? Kebodohan kita. Kita ini bangsa yang mudah dibodohi, mudah dikelabui. Oleh sebab itu saya dan kawan-kawan ini berjuang untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya umat Islam, agar menjadi jiwa-jiwa yang merdeka, bukan jiwa yang inlander, ya, jongos budak bangsa lain atau orang lain, gitu. Dan bahkan saya pun mengkritik kiai-kiai yang berlebihan dalam mendidik santri-santrinya, meminta penghormatan yang melebihi seorang raja. Nah ini kiainya harus coba dengarkan ya Pak Yai, jangan berlebihan, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Mereka bukan keturunan Rasulullah. Masrul, Habib Yahudi keturunan penjajah yang membantai para ulama dan penduduk kok diagungkan budak dungu. Terus Masrul, monggo sarang-sarang berjuang menyampaikan kebenaran, ulil haq walau kana murron, ya. Kalau kita kembali ke hasanah hadis yang pertama, yaitu balighu anni walau ayah. Ya, saudaraku, demikian ya video yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf saya belum bisa baca-baca komentar Anda karena keterbatasan waktu ya. Saya akhiri. Mohon maaf segala kekurangan. Salam persatuan dan kesatuan. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika ya. Nanti kita live lagi ya setelah sholat maghrib ya, kita live lagi. Oke, salam perdamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.